Saudara, kita akan kembali dengan lebih lebih dalam melihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat dia berdialog dengan seorang ahli Taurat yang cukup bersahabat ini. Seorang ahli Taurat, Markus 12:28 katakan, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan ahli Taurat ini tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Hukum mana yang paling utama? Ya, orang-orang Yahudi ahli-ahli Taurat di zaman Yesus, ya, ya, mereka telah berhasil. Mungkin dikatakan juga berhasil tidak ya. Mereka melihat di kitab perjanjian lama, lalu melihat satu-satu mana yang merupakan hukum Tuhan dalam perjanjian lama. Ada begitu banyak yang mereka lihat, oh jangan kita pakai pakaian yang bukan pakaian linen, jangan mencukur jenggot dan lain sebagainya. Itu mereka lihat semua ya. Hukum-hukum tersebut yang mereka catat semua. Dan kalau Anda mempelajari Yudaisme saat ini, Anda buka misalnya Judaism 101, maka Anda dapati ada daftar 613 yang disebut dengan istilah mitzvot, commandments, hukum. Ada 613. Jadi di zaman Yesus ini sudah mereka miliki. Ada bagi orang-orang Yahudi di zaman Yesus, rabi-rabi di zaman Yesus, mereka sudah melihat ada 613. Walau waktu itu mungkin masih ada yang coba untuk tambah, kurang dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini ada kurang lebih 613 yang disebut sebagai hukum-hukum. Dan biasa sekali bagi para pemimpin pemimpin agama Yahudi pada saat itu untuk memperdebatkan, mana nih hukum yang paling utama. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa ya. Mereka berdebat mana yang paling utama. Nah, perbedaan. Nah, mari kita lihat ini poin penting ini ya. Mau perbedaan antara perintah yang lebih ringan dan lebih berat, perintah yang lebih kecil dan lebih besar merupakan ciri kesalehan orang-orang di Palestina, orang-orang Yahudi yang tidak terelakkan. Kenapa? Karena sudah menjadi tradisi untuk berbicara tentang 600 ketetapan hukum Taurat. Jadi kalau mereka mereka sampai buat 613, jadi mereka adu-aduan siapa yang sudah lebih. Saya sudah menuruti 600, kamu berapa? Oh, kalau kamu belum sampai lengkap 613, oh kamu belum menjadi orang yang saleh, ya. Jadi ada begitu banyak hukum, ya. Hukum-hukum yang mereka catat satu-satu dan itu untuk menjadi satu apa? Standar kesalehan kalau mereka bisa menurutinya. Nah, dasar dasar pembedaan antara perintah yang kecil dan yang besar pada umumnya adalah sifat tuntutan perintah tersebut. Wah, ini tuntutannya lebih berat nih. Kalau cuma jangan cukur jenggot itu gampang. Tapi kalau jangan sampai begini begitu itu lebih berat itu tuntutannya. Dan itulah yang mereka apa? Ingin melihat mana yang terbesar, tuntutannya mana yang lebih besar. Atau apa yang harus dibuat saat kita melanggar. Jadi kalau misalnya ada hukum-hukum dalam perjanjian, wah kalau hukumannya, kalau kita melakukan ini, hukumannya mati, wah itu berarti hukumnya itu yang paling berat. Kenapa? Karena hukumannya itu mati, hukuman mati. Jadi semuanya ini umumnya yang 613 ini menekankan kesalehan, pencapaian kesalehan ya, menekankan kesalehan pencapaian seseorang ya, yang mana ahli-ahli Taurat itu menentukan, ini yang paling berat, ini yang paling lebih ringan daripada yang paling berat. Mereka coba untuk apa? Coba untuk susun mana yang paling berat hukum-hukumnya. Kenapa? Kalau sekalian bisa melakukan yang paling berat, wah, kalian sudah saleh, sudah jago ya, sudah jago. Dan itu yang menjadi selalu perdebatan para ahli Taurat di zaman Yesus ya. Seperti kita ya, mungkin ada, waduh memang keterlaluan mereka pendeta kok masuk mau mau apa mau apa berdebat soal-soal seperti ini. Tapi kadang-kadang kita juga sering begitu ya. Kadang-kadang misalnya mungkin ya tidak seperti orang ahli Yahudi, tapi kita seringkali berdebat mana yang lebih berdosa pendeta. Kita masak hari Sabat atau kita beli bensin hari Sabat. Jadi seringkali itulah yang perdebatan-perdebatan yang terjadi. Dan Yesus ingin menjawab. Yesus menjawab bukan menentukan, oh yang paling berat ini. Ini kenapa? Karena kalau kamu melanggar yang ini, maka hukumannya langsung. Kamu langsung dihukum mati. Yesus tidak melihat seperti begitu. Dari 613 hukum yang berhasil dibuat oleh orang-orang zaman itu ya. Gantinya memperdebatkan hukum mana yang kecil atau yang besar dalam pandangan manusia untuk lebih diturut dan lain-lain. Yesus menekankan prinsip dari pemberian hukum tersebut. Kenapa hukum-hukum itu diberikan? Ya,
Kenapa kalau kamu kena dengan orang yang kena kusta, kamu harus harus buat ini dan lain itu dan lain sebagainya, itu dari segi hukum kesehatan ya, atau hukum 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 korban, kalau kamu membunuh, oh itu kenapa harus bawa lembu yang lebih besar daripada kalau kamu hanya berdusta dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya itu lebih daripada mana hukum yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Ya. Itulah sebabnya Yesus mulai dari mana? Dari dalam hati. Kenapa kalau kita hanya hanya untuk membeda-bedakan hukum besar, hukum kecil, maka kita bilang kita bisa apa? Bisa memuji kesalehan kita. Waduh, itu pendeta, ini pendetanya lebih jago. Kenapa pendetanya lebih jago? Dia sangat melarang orang untuk masak hari Sabat. Oh, ini pendeta. Oh, dia larang. Jadi ada perbedaan-perbedaan tentang penurutan hukum tersebut. Tapi gantinya semua itu, mari kita lihat hati kita terlebih. Kalau kita sudah melihat hati kita, yang akan keluar dari dalam hati itu adalah tindakan-tindakan yang tepat, yang sesuai dengan hati. Gantinya hanya untuk bersaing satu dengan yang lain. Siapa yang lebih menurut hukum, tuntutan hukum yang lebih besar dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Yesus menjawab. Apa? Markus 12 ayat 30-31. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi apa artinya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan? Artinya Allah sajalah yang harus menjadi pusat kehidupan kita. Ya, Allah saja yang harus menjadi pusat kehidupan kita. Jadi objek pengabdian kita yang terdalam, pokok pujian kita yang kita puji itu hanya Allah. Bukan yang kita puji, oh saya sudah berhasil, tidak buat ini, tidak buat itu pada hari Sabat dan lain sebagainya. Gantinya itu Allah menjadi objek pengabdian kita yang terpusat kehidupan kita, objek pengabdian kita yang terdalam, pokok pujian kita, dan denyut nadi pelayanan kita. Ya. Kenapa kita melayani? Karena Allah yang sudah mati bagi kita, anak Allah yang sudah mati bagi kita akan puji dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat menggantikannya dalam kasih sayang dan penyembahan kita. Itulah sebabnya pada saat kita berbicara tentang 10 hukum moral Tuhan, jangan ada padamu ilah lain. Kenapa? Karena Allah lah harus jadi pusat. Ya, jangan membuat patung-patung untuk kita sembah. Karena gantinya kita akan membuat patung yang paling bagus. Siapa yang bisa membuat patung yang paling bagus untuk kita sembah dan lain sebagainya. Tidak ada yang dapat menggantikannya dalam kasih sayang dan penyembahan kita. Jadi kepatuhan terhadap perintah ini menuntun kehidupan kepada tujuan sejatinya dan memperjelas semua hubungan lainnya. Kalau kita mencintai Allah yang menjadi pusat kehidupan kita, objek pengabdian kita yang terdalam, pokok pujian kita, dan denyut nadi kehidupan kita, maka pada saat hari Sabat, misalnya hari Sabat ya, kalau Allah menjadi pusat, maka hari Sabat apa yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang berdasarkan tingkatan kerohanian oleh sebab hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dekat dengan Tuhan, dengan kata lain, apa yang akan terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kalau kita ingin fokus pada Tuhan, maka kita sudah mempersiapkan makanan kita pada hari sebelumnya. Ya, kalau kita sudah, kalau kita sudah apa ya? Kalau kita sudah ingin fokus supaya fokus pada Tuhan, mungkin kita akan apa? Akan isi bensin sebelumnya pada hari sebelumnya. Ya, kenapa? Karena kita tidak mau membuang waktu, dengan kata lainnya, membuang waktu. Nah, tentu saja kalau dalam ada pengecualian-pengecualian tertentu yang dapat terjadi mungkin ya, ada pengecualian tertentu yang dapat terjadi, tapi biarlah itu dalam konteks apa ya, pengabdian kehidupan kita yang tetap berfokus kepada Tuhan dan bukan untuk kepentingan, keuntungan diri kita sendiri. Itulah mungkin lebih banyak penjabaran yang dapat kita lakukan hubungan dengan ayat ini ya. Tapi mari kita lihat kedua. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Apa artinya ini? Kasih sesama manusia. Artinya, sementara perintah pertama menempatkan hubungan kita dengan Allah di pusat kehidupan, perintah kedua ini menetapkan tanggung jawab etika kita, tanggung jawab etis kita, atau etika kita terhadap sesama manusia yang kita jumpai,
yang harus dimanifestasikan dengan tindakan. Oke? Dengan tindakan. Loh, bagaimana ya tindakan? Bukankah kalau kita hanya punya perasaan kasih saja kepada orang lain, pendeta udah cukup ya. Yang penting udah kepikiran aja ya. Kita pikirkanlah kita sahabat kita, udah kita pikirkan tanpa ada tindakan. Wah, mari kita lihat ya. Kalau ada kebutuhan dalam diri kita, kebutuhan dalam diri kita yang kita ingin terjadi misalnya ya. Apa yang kita lakukan? Hanya pikirkan kebutuhan tersebut? Kalau kita membutuhkan misalnya makanan, apa yang akan kita lakukan dengan tubuh kita yang menginginkan makanan? Kita akan kasih apa? Isi makanan ke dalam tubuh kita dengan kata lain. Itulah tindakan seperti dirimu sendiri ya. Jadi dengan kata lain, seperti dirimu sendiri ini adalah sesuatu yang akan kita lakukan kalau kebutuhan kita dalam tubuh kita, maka kita akan apa? Penuhi. Ya. Jadi nanti kita lihat seperti dirimu sendiri itu bukan mengajak kita untuk menjadi egoistis, tapi untuk memenuhi seperti kebutuhan dalam diri kita sendiri. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita sudah pernah bahas juga, saya percaya ini waktu lalu ya, tapi arti kata seperti dirimu sendiri ini dapat kita lihat itu dalam konteksnya itu Efesus 5 ayat 28 dan 29. Ya. Dikatakan apa? Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Apa artinya? Mengasihi seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya, tubuhnya sendiri. Ya. Jadi apa artinya kalau Anda mengasihi diri Anda? Mengasihi diri Anda. Kalau diri Anda membutuhkan obat pada saat diri Anda sakit, maka Anda akan apa? Mencari obat. Kalau tubuh Anda itu sakit karena membutuhkan makanan, butuh gizi, maka Anda akan cari sesuatu untuk apa? Dapat dipenuhi diri Anda. Jadi pada saat Anda mengasihi istri artinya apa? Anda bukan hanya ngomong aja, oh istriku saya sayang kamu dan lain. Tapi Anda sedang memenuhi kebutuhannya. Ya, itulah sebabnya ayat 29 katakan apa? Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi apa? Orang akan apa? Mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya. Jadi mengasihi diri sendiri itu dalam arti apa? Mengasuh, merawat, melakukan sesuatu. Bukan hanya ngomong aja bagus. Tapi tidak ada, oh istriku aku mencintai kamu, oh suami aku mencintai kamu. Tapi kita tidak memiliki tindakan kasih terhadap pasangan kita. Itu bukan begitu. Orang yang mengasihi seperti tubuhnya sendiri adalah orang yang mengasuh dan merawatinya. Dan konsep, ini ayat Alkitab yang bilang ya. Ayat Alkitab yang bilang mengasuh dan merawat. Ya, itu dipraktekkan dalam diajarkan oleh Yesus ya. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, bukan cinta diri dulu baru kita mencintai orang lain. Artinya kita apa? Menempatkan nilai orang lain seperti kita menilai diri kita sendiri, memberikan pengasuhan dan perawatan seperti kepada diri kita sendiri. Jadi sekali lagi ini bukan kita harus cinta diri dulu baru kalau ada sisa-sisanya, kalau kita sudah berhasil mencintai diri kita baru kita akan mencintai orang lain ya. Bukan, artinya apa? Seperti kita mencintai diri kita, itu menempatkan nilai orang lain itu seperti kita mau menempatkan nilai kepada diri kita sendiri. Kalau lapar isi makanan, kalau sakit kasih obat ya, atau berikan kesembuhan dengan kata lain ya. Kita memberikan pengasuhan dan perawatan seperti diri kita sendiri. Coba kita lihat ajaran Yesus tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati ya. Perumpamaan orang Samaria yang baik hati menunjukkan bahwa apa? Bahwa imam dan orang Lewi menempatkan nilai diri mereka sendiri di atas nilai orang yang membutuhkan bantuan, orang yang sedang apa? Terkapar di jalan. Tidak. Itu masalahnya. Mereka tidak menempatkan apa? Merawat, mengasuh, tetapi yang lebih dipikirkan ada nilai diri, egoisme. Nilai diri lebih di atas daripada orang yang membutuhkan perawatan tersebut. Nah, inilah sebabnya orang Samaria itu beda. Ya. Orang Samaria tidak memperdulikan dirinya sendiri dan berusaha sekuat tenaga untuk mengasuh dan merawat orang yang membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan. Ya. Dia menempatkan nilai orang yang sedang terkapar itu. Nilai orang tersebut sama nilainya dengan nilai diri saya. Kalau saya terkapar, maka saya harus apa? Mendapatkan pengasuhan. Saya harus mendapatkan perawatan. Jadi demikianlah dia merasakan orang yang terkapar tersebut seperti seakan-akan dirinya yang terkapar, yang perlu untuk diasuh, yang perlu untuk dirawat, ya, perlu untuk dirawat. Ya.
Jadi ia melihat orang yang membutuhkan itu mempunyai nilai yang sama dengan dirinya di mata Tuhan. Itulah arti. Jadi pada saat kita diminta, diperintahkan, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukan berarti kita, wah, kita harus egois dulu, kita harus segala sesuatu untuk diri kita sendiri dulu, baru kita berikan kepada orang lain. Bukan. Itu berbicara tentang nilai, nilai orang lain itu sama dengan nilai yang kita berikan terhadap diri kita sendiri. Itulah sebabnya banyak orang berpikir, waduh saya masih belum bisa mencintai diri saya sendiri, pendeta. Itulah sebabnya saya nggak bisa mencintai orang lain. Karena saya belum mencintai diri saya sendiri. Ya. Salah pandangan tersebut. Satu artikel yang sangat menarik di sini ya, yang ditulis bukan di majalah Kristen, tapi majalah Medium ini ya, dikatakan bahwa mengapa, pertanyaannya, mengapa learning to love others is the best way to love yourself? Mengapa belajar mencintai orang lain adalah cara terbaik untuk mencintai diri sendiri? Dan ini poinnya di sini, self love, mencintai diri sendiri adalah satu proses, bukan persyaratan. Jadi begini, poinnya begini. Untuk mencintai orang lain, syaratnya saya harus mencintai diri saya sendiri. Bukan. Ya. Artikel ini katakan, cintai orang lain, itu Anda akan masuk pada satu proses untuk dapat mencintai diri Anda sendiri. Oh, banyak sekali. Ya, dari artikel ini, saya pernah bahas mungkin 1-2 tahun lalu mungkin, tapi saya ingin kita kembali merenungkan artikel ini. Kita dikatakan, kita sering diberitahu bahwa kita tidak bisa mencintai orang lain sampai kita mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Ide dasarnya adalah sampai kita menyadari nilai bawaan kita sendiri, kita tidak akan bisa melihatnya pada orang lain. Hal ini tampaknya benar di permukaan. Perasaan kita terhadap diri sendiri mencerminkan perasaan kita terhadap orang lain. Misalnya saja, orang yang paling suka menghakimi orang lain secara lahiriah biasanya juga kritis di dalam hatinya, berkritis dalam hatinya. Masuk akal dalam artikel ini ya, saya cuma sudah translate ini ya. Masuk akal untuk berpikir bahwa jika kita mulai memperlakukan diri sendiri dengan lebih baik, secara alami itu akan meningkatkan cara kita memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Jadi perlakukan diri kita dengan lebih baik, maka kita dapat memperlakukan orang lain lebih baik. Atau jika kita bisa berdamai dengan segala kekurangan kita sendiri, kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu yang seringkali ada dalam pikiran manusia. Bukan begitu yang sesungguhnya. Namun, masuk akal untuk percaya bahwa hal sebaliknya juga benar. Apa ini poin yang disampaikan? Ketika kita fokus untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, secara spontan kita mulai memperlakukan diri kita sendiri dengan lebih baik dalam prosesnya. Itulah sebabnya mencintai diri sendiri itu adalah satu proses. Dan persyaratan untuk mencintai diri kita sendiri adalah cintailah orang lain. Cintailah orang lain. Jadi ketika kita fokus untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, secara spontan, kita mulai memperlakukan diri kita sendiri dengan lebih baik dalam prosesnya. Coba pikirkan ini. Standar yang Anda pegang pada orang lain sama dengan standar yang Anda pegang pada diri Anda sendiri. Oleh karena itu, jika Anda mengharapkan orang lain untuk selalu produktif, seringkali hal itu terjadi karena Anda menuntut hal yang sama dari diri Anda sendiri. Jika Anda tidak tahan ketika orang lain terjebak dalam emosinya, kemungkinan besar itu karena Anda tidak membiarkan diri Anda melihat emosi Anda sendiri. Jadi itulah sebabnya belajar mengasihi orang lain. Belajar, kalau Anda pikir, waduh saya masih tidak bisa mengasihi orang lain karena saya masih menghakimi diri saya sendiri. Belajar untuk jangan menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain. Maka Anda tidak akan apa? Pada ujung-ujungnya Anda tidak akan menghakimi diri Anda sendiri. Sangat-sangat tepat apa yang Yesus ajarkan ribuan tahun yang lalu ya. Kasihilah sesamamu seperti engkau memiliki nilai terhadap dirimu sendiri. Anda jangan memperlakukan pada orang lain apa yang engkau tidak ingin apa? Perlakukan kepada dirimu sendiri. Dengan kata lain, miliki nilai yang baik kepada orang lain seperti Anda menilai diri Anda sendiri. Tapi inilah ya, di dalam dunia saat ini, kita menempatkan nilai kita itu lebih daripada orang lain. Ya. Kecintaan terhadap diri sendiri. Ya.
Kita menilai diri kita lebih dari orang lain dan kita akhirnya ujung-ujungnya membenci orang lain. Sangat disayangkan ya. Kalau kita membahas tentang keadaan di Amerika, saya tidak tahu di Indonesia. Tapi saya percaya juga mungkin ini terjadi di seluruh dunia yang penuh dengan dosa. Kita sering merasa bahwa diri kita itu memiliki nilai yang lebih daripada nilai orang lain. Kita melihat orang dan memiliki prejudis, merendahkan orang lain karena perbedaan warna kulit, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Ya. Dan inilah kebencian-kebencian yang ada itu. Dan pada saat apa ya? Ada pada saat kita berada di masa pandemik tahun 2020 dan lain sebagainya. Orang-orang Asia, Amerika ini, orang-orang Asia yang ada di Amerika itu, waduh, sering kena batunya ya, atau sering kena masalah ya. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki nilai yang sangat rendah kepada orang-orang Asia yang dianggap semua orang Asia itu seakan-akan menjadi penyebab daripada coronavirus dan lain sebagainya. Jadi, waduh, kasihan sekali. Ya, ada beberapa orang di Amerika Serikat, orang Asia Amerika yang harus bahkan mati oleh sebab rasisme yang terjadi di Amerika Serikat. Tapi inilah ya, adakah itu satu kehendak kita untuk menilai orang lain dan katakan, ya inilah mereka ini penyebab masalah ini dan lain sebagainya. Kita harus, Allah Yesus katakan, mencintai orang lain seperti kita memiliki nilai terhadap diri kita sendiri. Jangan membenci ya, jangan saling membenci karena orang lain itu warna kulitnya berbeda, sukunya berbeda, dan lain sebagainya. Jauhkanlah kiranya. Martin Luther King Jr., salah seorang uh, apa yang terkenal di Amerika Serikat sebagai untuk emansipasi kaum Afrikan Amerika di Amerika, dia katakan ini. Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya cahaya yang dapat melakukannya. Hanya cahaya yang dapat mengusir kegelapan. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta atau kasih yang dapat mengusir kebencian. Hanya dapat. Kita dimintakan untuk mencintai sesama kita. Ya, kenapa ada seorang pernah menjadi direktur Adventist Mission, Gary Krause, dia katakan bahwa gereja hanya memiliki dua tujuan. Untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk memberi manfaat bagi dunia. Untuk memberi manfaat bagi dunia. Dan untuk memberi manfaat bagi dunia itu bagaimana caranya? Milikilah nilai yang baik kepada orang lain seperti Anda menilai diri kita sendiri. Ada satu kisah yang pada saat saya masih kecil ya, sering saya membaca buku yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Run Baby Run, ada dalam bahasa Indonesianya ya. Ini cerita tentang Nicky Cruz, seorang anak yang pada dalam buku ini ya. Ceritakan bahwa hati daripada Nicky Cruz telah berubah menjadi batu saat dia berusia 3 tahun. Ibunya bahkan menjulukinya dia sebagai anak setan. Dan ia mengalami penyiksaan yang sangat parah sejak usia 3 tahun. Baik secara fisik maupun mental. Setelah pindah dari Puerto Rico ke New York, Nicky menjadi pemimpin geng jalanan yang terkenal, yaitu geng yang bernama Mau Maus. Ya. Dia berubah menjadi penjahat jalanan yang kejam sebelum ia berusia 18 tahun. Dia jadi pemimpin kelompok yang menamakan diri mereka Mau Maus. Itu adalah satu suku di Afrika yang suka minum darah orang. Itu suku Mau Maus itu. Ya pada saat itu. Jadi dia berubah menjadi penjahat jalanan yang kejam sebelum ia berusia 18 tahun. Tetapi ada seorang pendeta yang kurus. Pendeta yang kurus dari Pennsylvania yang bernama David Wilkerson. Yang mengulurkan tangan kepadanya. Dengan kasih yang tidak henti-hentinya. Pendeta ini yang mencoba untuk menjangkau Nicky, diludah, dipukul. Dipukul sama Nicky Cruz ini. Ya. Tetapi setiap kali dia datang terus kepada Nicky Cruz. Pendeta ini berkata, Nicky, Yesus mengasihimu. Kenapa? Karena Yesus sudah mengasihi saya. Yesus memberi nilai kepada saya. Itulah nilai yang juga engkau miliki. Yesus mengasihimu. Dan pesan sederhana ini membuka pintu menuju kehidupan baru dari Nicky Cruz. Gantinya alat untuk memukul orang lain yang biasa dia gunakan ya, baseball bat yang dia biasa untuk pukul dalam satu pertemuan satu saat dia menggantikan alat pemusnah tersebut dengan lainnya, alat perkelahiannya itu. Nicky Cruz muda ini dengan Alkitab. Dia menerima Kristus. Dan kalau Anda membuka saat ini website Nicky Cruz Outreach, maka Anda akan dapati orang ini ya yang sekarang menjadi penginjil. Oleh sebab apa? Oleh sebab ada seorang pendeta yang bernama David Wilkerson yang melihat nilai di dalam diri Nicky Cruz seperti dia melihat nilainya, ya. Dia mencintai Nicky Cruz seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Inilah sebabnya kita akan dapat menjadi apa? Gereja akan dapat menjadi apa ya? Dapat memiliki satu hal yang berguna, bermanfaat pada saat kita bertindak dalam kasih kepada orang-orang bahkan yang membenci kita sekalipun. Kiranya ini dapat menjadi perenungan bagi kita ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.